kepada keluarganya, sahabatnya, serta kita sebagai pengikutnya, mudah-mudahan mendapatkan syafaatul uzma di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. 40 hari yang lalu, sebuah pilar keikhlasan telah kembali ke haribaannya. 40 hari yang lalu, untayan doa yang tidak pernah putus dari lisan seorang ibu untuk anak-anaknya, kini telah bertransformasi menjadi kenangan yang abadi. Malam ini kita berkumpul di tempat yang penuh berkah ini, bukan hanya untuk mengenang hitungan hari kepergiannya. Kita hadir untuk mengukir rindu menjadi doa, membalut rasa kehilangan dengan untayan ayat-ayat suci Al-Quran, dan mengiringi sebuah jiwa yang suci yang telah selesai menunaikan tugas indahnya di dunia. Telah berpulang dengan tenang sosok wanita mulia, ibunda tercinta yang penuh kasih, Haja Sofia Sam Nasution binti Haji Raja Hidayat Nasution. Beliau meninggalkan 7 anak dan 12 cucu. Anak-anak beliau diantaranya Zulfikar Hamonangan, Mulia Idris, Sahmardan, Arif Hanafi, Miska Harmoni, Muammar Alamsyah, Elida Hafni. Bagi keluarga, beliau adalah lentera. Bagi anak-anaknya, beliau adalah madrasah pertama yang mengajarkan arti ketulusan. Kepergian beliau meninggalkan ruang kosong yang tak pernah bisa tergantikan. Namun kita sadar, Allah Subhanahu wa taala lebih mencintai beliau. Allah memanggil beliau untuk beristirahat di tempat yang terbaik di sisinya. Maka pada malam yang penuh khidmat ini, mari kita ketuk pintu langit. Kita hadiahkan untayan tawasul, yasin, tahtim, tahlil, dan doa agar menjadi cahaya yang menerangi alam barzah ibunda tercinta, melapangkan kuburnya dan menempatkannya di taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, agar acara mengenang 40 hari wafatnya almarhumah ibunda Haja Sofia Sam Nasution berjalan dengan khusyuk dan tertib, izinkan kami membacakan susunan acara pada malam hari ini. Pertama, pembukaan. Kedua, sambutan. Ketiga, pembacaan tawasul dan surah Yasin, dilanjutkan tahtim dan tahlil. Diteruskan dengan mau'izatul hasanah, ceramah agama. Diteruskan dengan doa dan ucapan terima kasih dari sahibul bait, penutup dan terakhir sesi foto. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, mari kita awali acara yang mulia ini bersama-sama dengan membaca Ummul Quran. Mudah-mudahan seluruh rangkaian acara pada malam hari ini dapat berjalan dengan semestinya, dan kita hadiahkan khususnya untuk almarhumah Haja Sofia Sam Nasution binti Haji Raja Hidayat Nasution. Allah Subhanahu wa taala senantiasa menerangi alam kuburnya, mengampuni segala dosa-dosanya dan menerima segala amal ibadahnya. Ala haziniyah wa ala kulli niyatin salihah wa lihasul maqasidina fi umur dunya wal akhirah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi barakatil Quran. Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Meningkat acara selanjutnya yaitu sambutan Wakil Wali Kota Tangerang, Bapak Haji Mariono APMSI. Kepadanya kami persilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umudin wadin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin amin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang kami hormati keluarga besar dari Bapak Zulfikar Hamonangan selaku anggota DPR RI perwakilan Kota Tangerang dan Tangerang Raya yang kami hormati. Yang kami muliakan guru kita, penceramah kita, Bapak Haji Ustadz Dr. Dasat Latif SOS, SAG, MSI, PhD yang sudah hadir di tengah-tengah kita, dan yang kami hormati Bapak Wakil Menteri Tenaga Kerja yaitu Bapak Dr. Afriansyah. Selamat datang Bapak Wali Kota Pak Haji Sahrudin hadir di tengah-tengah kita. Alhamdulillah. Selanjutnya keluarga besar dari Bapak Ibu almarhum yaitu Ibu Hajah Sofiah Sam Nasution binti Hajar Raja Hidayat Nasution. Para jamaah, para tokoh masyarakat, para alim ulama, Bapak Kapolsek, Pak Sekcam, Pak Lurah, para RT, Pak RW, dan seluruh handai taulan yang hadir pada malam hari ini. Tadi sudah disampaikan oleh Saibul Bait, tuan rumah Pak Zulfikar, bahwasanya Pak Wali Kota Bapak Haji Sarudin akan hadir. Dan alhamdulillah, mohon izin Pak Wali, saya menyampaikan sambutan terlebih dahulu. Mengenang 40 hari Ibunda almarhumah Ibu Hajah Sofiah Sam Nasution binti Haji Raja Hidayat Nasution, kita doakan bersama atas nama keluarga besar. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada tetangga, saudara-saudara, dan para handai tolan. Semoga almarhumah ditempatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan husnul khotimah. Dan kita doakan pula di 40 malam hari ini, semoga amal ibadah almarhumah diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, saya tidak akan panjang lebar karena masih banyak nantinya arahan serta tausiah dari guru kita Bapak Dr. Ustadz Dasat Latif yang akan menyampaikan. Semoga di malam yang ke-40 hari ini kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas nama keluarga dan handai tolan. Dan kita doakan juga yang ditinggalkan senantiasa diberikan ketabahan. Bu Miska dan keluarga besar yang lain adalah bagian dari pegawai pemerintah Kota Tangerang. Kami mengucapkan turut berduka dan mudah-mudahan almarhumah senantiasa dilapangkan kuburnya, diterangkan kuburnya, diterima iman Islamnya, dan menjadi husnul khotimah. Itu saja yang perlu saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Wakil Wali Kota Tangerang Bapak Haji Marona APMSI yang telah menyampaikan sambutannya. Kita doakan mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kesehatan,
diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kekuatan dalam mengemban amanahnya sebagai wali kota Tangerang. Kami ucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban. Selamat datang kepada wali kota Tangerang, Bapak Dr. Andes Haji Sahrudin di rumah Bapak Haji Zulfikar Hamonangan SH. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Acara selanjutnya yaitu pembacaan tawassul dan surah Yasin yang akan dipimpin oleh Bapak Ustadz Junaidi SPDI dan dilanjutkan pembacaan tahtim dan tahlil yang akan dipimpin oleh Bapak Ustadz Zuhri Rahmatullah SAG MSI. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik para hadirin, sebelum kita memulai marilah kita beristighfar terlebih dahulu, bersyahadat dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa-apa yang kita bacakan, kita niatkan wabil khusus untuk almarhumah Ibu Haja Sofia Zamna Sution binti Hajar Raja Hidayat Nasution diterima, dikabul dan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. على هذين وعلى كلمة صالح وعلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته وأهل بيت الكرام شأن الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى حضرة إخواني من الأنبياء والمرسلين والأولياء والصالحين والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمصنفين المخلصين ولجميع الملائكة المقربين خصوصا شيخ عبد القادر الجيلاني ونروي يسوس ومسلم المدني رضي الله عنه وسمين ري خصوصا شعيب الولاية شيخ لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم تقبل واسسنا قرنه من القرآن العظيم وما علنا وما سمعنا وما استغفرنا هادية بلغة وإلى روحي خصوصا المرحومة إبو حجة صفية سجمنا السطيان بنت حجر هداية نسطيان وإلى روح حجي نصرا بن حجي هارون وإلى روح حجي هارون بن جزوما وإلى روح
Askana binti Jautara wa ila rohani raja Idaya Nasution bin Suta bin Ayungan wa ila rohanya Dalima Rangkuti binti Muhammad Yunus syaulillahi lahumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وإلى روح يخصص المرء بإحسان من أجي هارون وإلى روح خير الأنوار من أجي رجين ينسديان وإلى روح الجنة من أجي هارون وإلى روح مغري ربي من عبد العزيز وإلى روح شبر نسديان من آل مجن نسديان وإلى روح أبي الياسين ديان من آل هنفي وإلى روح تهديان بنت إسماعيل وإلى روح ياسين خديجة بن Haji Harun Matondang wa ila ruhaja Nurjana bin Haji Harun Matondang وسميلا روحي من أهل القبور الجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات بمشارق الأرض إلى مغربها برها وبرها خصوصا إلى أبانا وأمهاتنا وجدنا وجدتنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا وسادتنا وسادة أساتذتنا ولمن اجتمعنا هنا بسبب شيء لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وعلى سورة الياسين لله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا لنحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم
فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلية إن يرد الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من ذنب من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل على كالرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر على
النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المسحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في سدر فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم ما استبقوا الصراط فأنى يبصرون
ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر ما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند منظرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يكون له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس
من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. ما ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا
واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أستغفر الله نستغفر الله العظيم نستغفر الله إن الله غفور رحيم. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله حي موجود لا إله حي معبود لا إله إلا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله لا إله إلا الله 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 لا إله إلا لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 سيدنا محمد رسول الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده سبحان الله
Subhanallahil azim. Subhanallah bihamdi. Subhanallahil azim. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. المولى ونعم الناصر حسبنا الله ونعم الوكيل المولى ونعم النصير. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة الحق عليها نحيا وعليها نموت وعليها وبها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين برحمة الله وكرامه. إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بسر الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Jazakumullah khairan katsiran. Terima kasih kami sampaikan kepada Ustaz Junaidi SPDI dan Ustaz Zuhri Rahmatullah SAG MSI yang telah memimpin pembacaan tawasul surah Yasin, tahdim dan tahlil. Semoga apa-apa yang telah kita baca bersama mengalirkan pahala dan menjadi penerang bagi almarhumah Hajah Sofia Sam Nasution binti Haji Raja Hidayat Nasution di alam kuburnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kini tiba saatnya kita mereguk ilmu, menata hati dan mendengarkan nasihat-nasihat agama tentang hakikat kehidupan setelah kematian. Telah hadir di tengah-tengah kita Al-Mukarram Al-Ustadz Dr. Kiai Haji Das'at Latif Esos SAG MSI Filosofi Doktor. Beliau adalah seorang mubalik, akademisi dan dosen ilmu komunikasi di Universitas Hasanuddin Makassar. Dikenal dengan gaya dakwahnya yang lugas, ringan dan tentu jenaka. Dengan julukan Ustadz Gaspol. Beliau juga adalah salah satu pendakwah paling populer di berbagai stasiun televisi nasional. Mari kita simak dan dengarkan baik-baik Mau'izul Hasanah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Dr. Kiai Haji Das'at Latif Esos SAG MSI Filosofi Doktor. Kepadanya kami persilakan dengan segala ta'zim. Sallu ala Muhammad.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Ketika Bapak Ibu mendapat undangan acara ini, setan berusaha menggagalkan agar kita tidak datang. Setan itu paling tidak senang, mereka kepanasan kalau kita kumpul dengar pengajian seperti ini. Kenapa? Karena ketahuan kelemahan-kelemahannya. Maka dia godanya kita, ndak usah kau datang, ndak usah kau datang. Lebih baik kau nonton film Korea. CEO mengaku miskin. Ndak usah kau datang, ndak usah kau datang, capek. Alhamdulillah, setan yang ada di rumah berhasil kita kalahkan sehingga kita bisa hadir di tempat ini. Apakah setelah duduk di tempat ini setan menyerah? Tidak, dia goda lagi kita supaya tidak dengar ceramah. Ndak usah dengar ceramah, ndak usah dengar ceramah. Pegang HP-mu, pegang HP-mu. Jadi bapak-bapak yang pegang HP sesungguhnya kena godaan setan. Ya, bagaimana bapak mau dengar ceramah kalau bapak sibuk begini? Bukan saya yang bapak dengar, bapak sibuk dengan HP-nya. Sudah dikasih tahu, masih juga dia pegang HP-nya. Bukan lagi temannya setan, bapak sudah bersekutu dengan setan. Ibu-ibu simpan dulu HP-nya bu ya. Ibu-ibu yang pegang HP saya doakan suaminya kawin lagi. Simpan HP-nya bu ya, bisa? Bisa? Kita konsentrasi dulu. Pak, kalau orang masuk rumah baru enggak serius, wajar, lagi senang-senang. Orang pengantin tidak konsentrasi, ya wajar kita lagi bahagia. Tapi kalau taksia, bapak belum konsentrasi, itu yang Nabi bilang kaswatul qalbi, mati hatinya itu orang. Orang kalau masuk rumah baru enggak serius, ya kita lagi senang. Mau cerita kematian, bapak belum juga sadar, itu sudah mati hatinya bapak tuh Pak. Simpan dulu ya, bisa. Wa qala idzan bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, teristimewa yang kita hormati, pejabat yang hadir di tempat ini, ada Bapak Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tangerang. Kita doakan mudah-mudahan beliau tetap akur sampai selamanya. Karena biasanya itu wakil suka menghasut, wali kotanya ndak mau kasih jalan sama wakilnya. Wakil juga mau cepat jadi wali kota, ributlah mereka, kita rakyat yang bingung. Kita doakan beliau sehat walafiat dan tetap rukun. Yang kita hormati Wakil Menteri Tenaga Kerja yang tadi bersama-sama kita, masih sampai sekarang masih hadir bersama-sama kita. Yang kita hormati Sahibul Bait, keluarga besar Bapak Sulfikar, anak dari almarhumah Hajjah Sofia Samnasution, yang insya Allah dimuliakan rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tidak sebut satu demi satu, selain karena keterbatasan waktu, juga karena saya tidak tahu namanya bapak-bapak. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, saya mau tanya, Pak, halo Pak,
Kalau Bapak ikut pilcaleg tidak menang, ada pilihan enggak? Ada pilihan? Ada, tanding lagi 5 tahun yang akan datang. Tuh Pak Prabowo 4 kali. Iya kan? Iya. Bapak pergi merantau ke Sumatera. Di Sumatera tidak nyaman. Ada pilihan? Ada. Boleh, Rek. Ya, pulang lagi. Makan tidak makan, yang penting balik kampung. Iya toh? Ya. Bapak tidak disenang sama wali kota sebagai pegawai negeri. Ada pilihan? Ada. Pensiun dini. Iya. Ibu-ibu suami tidak bertanggung jawab. Ada pilihan? Ada. Pulangkan saja aku pada ibuku. Atau ada pilihan. Bapak-bapak istri cerewet, malas, taunya ngomel aja kerjanya. Ada pilihan? Ada. 2 pilihannya Pak, ganti atau tambah. Betul? Betul. Maknanya kalau bapak ibu menderita di dunia masih ada pilihan. Tidak ada orang dari pagi sampai pagi berikutnya menderita terus. Enggak. Minimal ketika dengar ceramahnya Dasat pasti dia senyum-senyum. Iya toh? Nah, tolong jawab. Kalau bapak ibu bapak masuk kubur, ada pilihan? Bapak masuk kubur, ada pilihan enggak? Nyaman tidak nyaman, tinggal kau di situ. Bayangkan kalau almarhumah Ibu Sofia tiba-tiba datang sholat tahajud nanti malam. Saya yakin semua penghuni rumah lari. Iya kan? Apa sekarang dilakukan almarhumah? Ini judulnya, kehidupan setelah mati. Orang kalau mati Pak, bukanlah dia tidak ada lagi, cuma dia pindah tempat. Ibu Haja Sofia ini lihat kita malam ini Pak. Dia berkata, oh ada Ustadz Dasat Latif yang datang takziah, yang selalu saya nonton ceramahnya menurut anak beliau. Dan inilah hikmahnya kenapa saya batalkan acara saya di Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Malam ini mesti saya di sana sebenarnya, tapi saya datang ke sini. Oh ternyata ada sambung jiwa. Iya. Dia akan berkata, oh ada Pak Wamen datang. Oh anak-anakku pada ada semuanya. Lalu kenapa kita tidak dengar? Karena kalau kita dengar, tidak ada yang mau datang. Kenapa tidak kelihatan? Alam kita beda. Satu alam dunia, alam fana kita ini sekarang, satu alam gaib. Ibu-ibu tahu kaca nako? Tahu bapak-bapak kaca nako? Ya, yang biasa di rumah-rumah batu. Itu kalau terang di mana yang kelihatan? Dalam atau di luar? Yang di luar nampak, yang dari luar tidak nampak yang dalam. Begitulah kira-kira ilustrasi orang dalam kubur. Dia nampak kita, kita tidak nampak dia. Nah, ini yang sudah wafat, bapak saya yang sudah almarhum, Hajah Sofia yang sudah almarhumah, tidak bisa lagi sholat, tidak bisa lagi puasa, tidak bisa lagi ngaji, tidak bisa lagi zikir, tidak bisa lagi sedekah, tidak ada lagi, putus. Sekarang namanya alam kubur. Tapi alhamdulillah, Nabi berita gembira. Kalau orang sudah wafat, ada 3 amal yang mengalir terus. Beliau yang ada di kubur sekarang ini, seperti Hajah Sofia almarhumah, mengalir terus amalnya. 3 hal yang kita kenal dengan amal bukan amal soleh, amal jariah. Apa itu? 1, anak yang soleh dan soleha. Saya ditanya, Ustadz, ibu saya sudah meninggal. Saya nakal dulu Ustadz, tidak sempat minta maaf. Mati mendadak ibu saya Ustadz. Bagaimana cara berbuat baiknya? Konkret, jadi kok anak soleh. Nyata, jadi anak soleha. Maafkan saya, ahli waris beliau. Kalau mau sayang sama ibumu, Ibu Hajah Sofia, bukan dengan pergi ke kuburannya selfie.
Nggak laku lagi tuh selfie-selfie. Cucu-cucunya nggak laku lagi tuh selfie-selfie menangis di atas batu nisan. Nggak lagi tuh. Sebentar bagi-bagi tuh Pak, mengganggu konsentrasi. Sebentar Pak. Sebentar. Saya tidak senang kalau lagi ceramah ada pembagian konsumsi. Kenapa nggak dibagi dari tadi? Atau nanti pulang. Saya orang Bugis sini Pak, nggak suka basa-basi. Sama orang Batak, sama orang Medan. Cuma orang Medan takut sama bininya. Kalau orang Bugis nggak takut sama bininya, cuma bininya lebih berani. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Nah, kalau orang tua sudah meninggal, mau berbuat baik kepadanya, jadi kau anak yang baik. Beliau punya anak anggota DPR. Mau ndak berbakti sama ibunya? Jadikan jabatanmu untuk menerangi kubur ibumu. Bagaimana caranya? Jangan mempermalukan orang tua yang sudah wafat. Jangan korupsi. Jangan memperlihatkan aib. Itulah cara berbuat baik orang tua. Karena kalau orang tua sudah wafat dan anaknya maksiat, orang tuanya tuh dipukul. Tak, lihat itu anakmu sekarang. Pukul lagi, lihat itu anakmu korupsi. Lihat itu anakmu rampok. Maka kalau mau berbuat baik sama orang sudah meninggal, jadi orang yang baik. Sayangnya banyak di antara kita sekolah tinggi-tinggi, setelah jadi pejabat justru mempermalukan orang tuanya. Pak, Bu, beli Bu, anak ibu bisa enggak jadi dokter, tidak pernah kuliah fakultas kedokteran? Bisa kalau dia pakai ijazah palsu. Ya toh? Salah paham lagi ini, Nggak ada hubungannya yang viral, nggak ada hubungannya. Kau itu bawa-bawa urusan itu. Pak, bisa ndak anaknya bapak jadi kapolsek, dia bukan polisi? Nggak mungkin. Bisa ndak anaknya bapak ibu bisa anggota DPR, ndak pernah nyalek? Bisa, bawa kursi sendiri. Orang gila. Iya toh? Iya. Bu, ndak mungkin bisa. Tapi bisa ndak anak ibu jadi soleh dan soleha meskipun ndak sekolah? Bisa ndak anak ibu bapak jadi soleh dan soleha meskipun bukan dokter? Bisa. Maknanya lebih mudah sesungguhnya mewujudkan anak yang soleh dan soleha jadi para anggota DPR. Daripada jadi tentara, jadi polisi, jadi kapolsek, mahal. Jadi wali kota, habis duit ratusan juta. Bahkan sampai ratusan miliar, berujung ditangkap KPK. Adakah yang lebih bego dari ini? Saya ada duit saya 100 miliar Pak, saya kawin lagi. Ya. Maka ahli warisnya, adik-adikku sekalian, kakak-kakak saya sekalian, kalau kalian cinta kepada ibumu, bukan sekedar menangis di batu nisannya, bukan sekedar update status, tapi jadi kau anak yang baik. Jadilah anak yang bermartabat. Kalau kau belum bisa menyumbangkan masjid warung tuamu, jangan meninggalkan aib. Itulah cara berbuat baik kepada orang tua. Jadi anak yang soleh dan soleha. Sayangnya ibu-ibu sekarang lebih senang jaga HP-nya suaminya daripada menjaga anaknya. Ibu-ibu, Bu, saya mau tanya ibu, jawab ya. Kalau ibu meninggal siapa yang doakan? Suami. Kawin lagi bu. Bu, bener kawin lagi bu. Ada kawan saya dia bilang, Ustadz, jelek betul itu teman saya. Kenapa ibu? Masa baru 3 bulan istrinya meninggal, belum lagi kering kubur istrinya, kawin lagi. Saya bilang lebih hebat teman saya di Sulawesi, masih hidup istrinya dia kawin.
Bu, Bu, siapa doakan? Anak. Bapak-bapak, kalau bapak meninggal kira-kira siapa doakan bapak? Temanmu, jangan harap. Lihat itu, bapak semua punya grup WhatsApp kan? Punya kan? Coba lihat itu dalam grup WhatsApp. Jangankan baca doa, ketik doa saja malas pak. Apa dia kirim? Stiker Al-Fatihah. Dia tidak baca itu. Nah, dia, bapak ketawa karena bapak semua pelakunya. Iya kan? Anggota DPR, siapa yang doakan? Bawanya doakan. Tapi apa doanya? Jelek pak. Mudah-mudahan cepat mati, saya naik ganti. Siapa yang doakan kita? Anak. Saudara-saudaraku, adik-adikku, ahli waris, doakan orang tuamu. Doanya ringkas. Kalau orang meninggal, tidak banyak mintanya. Ini ahli waris doakan. 1, ya Allah ampuni dosanya. Tidak ada orang tidak punya dosa pak. Ini depan saya. Muka-muka penuh dosa juga ini pak. Ini yang ceramah. Banyak juga dosa saya pak. Apalagi kalau saya pergi jogging. Astagfirullah. Habis amalku pak. Saya baru turun mobil sebelah kanan ketek. Sebelah kiri paha. Di depan dada. Dari belakang pantat. Temanku bilang, kenapa kau lihat Ustaz? Pasti dilihat, barang bagus. Kau sembunyi aja dicari. Apalagi kalau kau sudah pamer. Iya toh? Mana ada orang tidak ada dosanya? Semua kita punya dosa. Iya. Maka kita berdoa, ya Allah ampuni dosa ibu saya. 1. 2, terima amalnya. Ada amal tidak diterima? Ada. Amal yang bagaimana? Amal yang dikerjakan bukan lillahi ta'ala. Seperti amalnya para calon kepala daerah dan caleg. Bagi-bagi jilbab. Apa lillahi ta'ala? Mau dicoblos. Iya toh? Iya. Nggak usah kau lihat pejabat yang ada di sini ya. Tapi Allah kasih peluang. Maka kita diajarkan doa. Ya Allah, kalau ada amalnya ibuku bukan karena Allah, ada amalnya bapakku bukan karena Allah, kita doakan, ya Allah terima amalnya. 3. Bu, lipat gandakan segala kebaikannya. Yang amal dia bawa pulang, misal diangkakan supaya gampang dipaham. Dia bawa amal cuma 10 triliun. Kita minta, ya Allah jadikan tak terbatas, unlimited. Lipat gandakan kebaikannya. Dan yang keempat, lapangkan alam kuburnya, jadikan kuburnya menjadi taman-taman dari taman surga. Lalu tutup dengan doa kalau hafal, Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Tidak harus ada kue kalau mau doa untuk orang tua. Tidak harus kita kumpul banyak orang. Tidak harus dari ulama yang doakan. Cucunya boleh doakan, anaknya boleh doakan. Jauh lebih utama ahli warisnya doakan daripada dasat latif. Kenapa? Ustadz belum tentu ada ikatan emosional dengan almarhum. Jadi doanya tidak tulus. Tidak mesti ada kue di depan. Selamatan. Saya tidak tahu di sini kalau Bugis ada selamatannya, mesti ada daging ayam, telur, sapi, ketan. Amin. Saya bilang tidak usah ada ini. Kenapa Ustaz? Mengganggu konsentrasi. Jadi bagaimana? Bawa di belakang. Kenapa? Kalau dia depan, Fatihah saya baca dalam hatiku, mana dulu saya makan. Maka tidak ada hubungan kue-kue itu dengan orang meninggal. Misal ahli waris lagi naik ke lantai 2. Tiba-tiba dilihat bajunya ibunya. Tiba-tiba dia ingat. Jangan sekedar ingat, langsung bacakan Fatihah. Al-Fatihah. Pak Zul lagi di dewan, tiba-tiba membayangkan, biasanya jam segini ibu saya menelpon. Itu sesungguhnya pesan dari rohnya, bacakan Fatihah.
Tiba-tiba kita lagi jalan, ada orang tua kita lihat mirip betul jilbabnya dan ingat, ih seperti jilbabnya ibu saya. Itu pesan dari ibumu, bacakan Al-Fatihah. Jangan cuma diingat. Dan tidak mesti selesai sholat. Maka berbahagia orang tua yang punya anak yang soleh dan soleha. Sayangnya orang tua sekarang lebih bangga kalau pintar anaknya sekolah ke luar negeri, tapi tidak malu kalau anaknya tidak tahu ngaji. Pak, bagus kalau anak kita jadi anggota DPR. Bagus kalau anak kita pengusaha MBG. Kenapa ini bapak-bapak sensitif sekali kalau kita bicara MBG? 19.000 ekor sapi tiap hari, pret. Ternyata sapinya sudah jadi Royco. Beleng-beleng. Pak, Bu. Doakan orang tua. Ya. Sayangnya orang tua kita bangga kalau anaknya pandai bahasa Inggris, tapi tidak malu kalau anaknya tidak tahu ngaji. Bu, memangnya kalau anak pandai bahasa Inggris, dia berdoa pakai bahasa Inggris? Oh my God, please help me my mother. Ya, ada orang tua bangga betul. Hebat itu anaknya Ustaz, masih SD sudah bahasa Inggris. Apa hebatnya? Saya baru-baru pulang dari Melbourne, Bu. Ibu tahu Melbourne? Tanah Abang belok kiri. Masya Allah. Di Australia, Pak, anak-anak masih kecil pandai bahasa Inggris, Pak. Apa hebatnya? Pandai bahasa Inggris. Kau pergi ke Inggris, semua anak-anak di sana bahasa Inggris. Apa hebatnya? Yang hebat anak kita, subuh bunyi pagar. Intip, siapa kasih bunyi-bunyi pagar? Oh, ternyata anak bungsunya buru-buru ke masjid sholat berjamaah subuh. Itu anakmu yang paling hebat, bukan yang jadi pejabat. Sayangnya setan berhasil membujuk kita. Lupa kita didik anak. Percaya Pak, anak kita inilah harapan kita. Anak inilah yang menjadi masa depan kita. Tuan-tuan, puan-puan yang saya muliakan, sedulur-sedulur yang saya hormati, mau tahu masa depanmu dikubur? Lihat anakmu sekarang. Kalau dia tidak pernah lepas scroll, scroll juga nanti masa depanmu dikubur. Kalau anakmu kau buka kamarnya cuma main game saja, waspadalah. Anakmu tidak pernah kau dapati berjamaah hadir pengajian, waspada. Saya heran lihat orang tua modern. Anaknya ulang tahun, mampu dia bawa ke mall, mampu dia bawa ke Singapura. Kenapa tak sia seperti ini kau tidak bisa hadirkan anakmu? Mana anak-anak kita? Orang tua dulu mendidik anak Pak ketat. Padahal godaannya belum ada bioskop, belum ada internet, belum ada WhatsApp, belum ada video call. Tapi mereka jaga anaknya seperti menjaga berlian. Lalu kenapa sekarang orang tua? Godaan anak banyak, godaan LGBT, godaan WhatsApp, godaan video call. Tapi kita longgar mengawasi anak. Maka wajar anak kita nanti begitu meninggal, bukan dia yang doakan. Siapa? Penjaga kubur. Baik kalau penjaga kubur pandai bahasa Arab. Kalau tidak tahu bahasa Arab, kasihan pengunjung. Banyak saya lihat penjaga kubur, doakan ibu saya, dia doakan lagi penjaga kubur. Allahumma ghafirli. Ibu di belakang, amin. Wali walidayya, amin. Warhamhuma kama rabbayani saghira, amin. Dalam hati saya kasihannya ini ibu. Dia kira ibunya didoakan, padahal ibunya penjaga kubur, dia doakan mamanya sendiri. Apa doanya itu tadi? Allahumma ghafirli, ya Allah ampuni dosaku. Siapa? Dosanya yang baca doa. Wali walidayya, kedua orang tuaku yang baca doa. Padahal sudah dikasih amplop, dikasih pisang, suruh bacakan doa, mamanya dia doakan.
Padahal mestinya kalau bahasa Arab Allahumma ghafirli berubah menjadi Allahumma ghafir lana. Makanya tidak ada kewajiban berdoa bahasa Arab. Bahasa Indonesia saja, ya Allah ampuni dosanya ibuku, sayangi ibuku. Daripada kau bahasa Arab tidak tahu artinya. Bingung malaikat. Malaikat kata apa maksudnya ini ibu? Dia mau doakan mamanya, ternyata doa dibaca, doa minta hujan. Ya? Satu, doakan. Orang meninggal, doakan Pak. Bapak-bapak, jangan terlalu bahagia masa depan kubur kalau anak tidak pernah didapat pengajian. Jangan terlalu Pak berlalai-lalai kalau anak tidak pernah kita dapat berjamaah di masjid. Hati-hati. Kalau anak kita tidak paham agama, lihatlah anak-anak kita sekarang. Kalau dia pergi ziarah kubur, tidak berdoa itu, update status, OTW ziarah. Sampai di situ, dia update status selfie. Goodbye grandmother. Sibuknya itu Tuhan. Kalaupun dia berdoa di status, ya Allah lindungi kakek saya, ya Allah lindungi bapak saya, ya Allah lindungi ibu saya, di statusnya. Sibuknya itu Tuhan mau baca statusmu. Maka doakan. Ya, satu, doakan. Orang yang sudah meninggal, doakan. Yang kedua, dengar baik-baik ini ahli waris. Kita semua yang sudah punya orang tua meninggal atau saudara meninggal. Yang kedua, cara berbuat baiknya adalah bersedekah atas nama orang tua. Oh Masya Allah, kalau ahli warisnya ini bermusyawarah membikinkan masjid seperti masjid yang dibebaskan oleh Al-Fatih, Masjid Ayah Sofia, Masjid Almarhumah, dikasih nama masjidnya ibunya Masjid Haja Sofia. Nah, saya selalu bilang, rugi orang banyak duit tidak punya rumah, bikin rumah ibadah, rugi. Ibu-ibu, bu, kalau ibu meninggal saya yang pakai emas berliannya ibu. Hah? Anak? Siapa? Istri kedua. Kawin lagi suami ibu. Waktu ibu meninggal dia cabut cincinmu. Ini cincin pernikahan berlian. Tidak mau keluar bu, dia kasih sabun. Sudah itu dia cabut lagi gelangmu. Ini dulu gelang saya belikan kau waktu kita umroh. Dia mau cabut lagi kita punya kalung. Dia cabut lagi kita punya anting. Lalu terakhir dia cabut gigi palsu. Dia bungkuslah itu cincin. Dia simpan dalam laci sambil menangis. Terlalu cepat kau tinggalkan sayang. Rasanya saya tidak bisa melanjutkan hidupku. 3 bulan kemudian pergi reuni. Ketemu sama janda. Aduh, dia ambil kembali berlian emas kita, dia bungkus pakai kertas, lalu dia serahkan ke janda. Dek, sudah mati yang punya, ambil sudah. Oke bu, sedekah. Bapak-bapak nih, terutama bapak-bapak yang di sana meja-meja. Kalau bapak meninggal, siapa yang pakai hartanya bapak? Kalau istri bapak masih muda bisa jadi diambil sama pak suami barunya. Dia menikahlah suami barunya. Suami barunya hobi pakai Harley Davidson. Maka dia belilah Harley Davidson pakai uang kita yang kita tabung. Lalu lewatlah dia kuburan kita. Dia peluk suaminya. Suami barunya bertanya, mana kuburan mantan suamimu? Istrinya tidak bisa tunjuk pakai tangan karena lagi peluk. Dia tunjuk pakai kakinya pak. Itu kuburnya suami saya. Hati-hati pak. Hati-hati. Kepada keluarga ahli waris. Kalau ada harta yang ditinggal almarhum dan bapaknya. Dan anak-anaknya sudah mapan. Musyawarahlah. Memang ini kita punya warisan. Sudahlah, orang tua sudah membesarkan kita. Warisan terbaik yang tinggalkan. Ibu bapak kita mendidik kita menjadi anak yang bermartabat. Ini ada tanahnya di kampung
Lebih jual, jadikan dia amal jariah, jadi masjid. Tidak ada orang susah hidupnya kalau bangun masjid, Pak. Saya bisa cerita karena saya alami. Alhamdulillah dengan izin Allah sudah 4 masjid saya bikin. Dan saya bukan orang kaya. Tapi saya selalu yakin bangun masjid Allah pasti gelontorkan rezeki. Tidak mungkin. Ini bukan rumah kita yang mau bangun. Rumah Allah. Masa Allah tidak bantu? Bapak ingat video saya yang viral itu? Yang rekening saya diblokir? Ya kan? Saya berdoa di malam hari, ya Allah jangan kau permalukan saya, bayar utangmu. Bukan utang saya, utang Allah. Kenapa saya bangunkan rumah, bukan rumah saya? Ya Allah bayar utangmu ya Allah, jangan kasih malu saya. Sedekah. Ibu saya bikinkan masjid, namanya Masjid Hajjah Sitimang. Bapak saya bikinkan masjid, Bani Abdul Latif. Saya kasih masjid, tidak pakai nama saya, tapi Darus Sa'adah yang artinya berasal dari kata das'ad, rumah kebahagiaan. Bikin masjid untuk orang tua, dan hakul yakin Allah pasti ganti berkali-kali lipat. Nah, sudah, Bapak Ibu, keluarga, lihat ada satu lemari, majunya almarhumah, kasih majelis taklimnya. Ada sepatunya almarhumah, tidak ada yang pakai, kasih orang-orang yang membutuhkannya. Ada jilbabnya yang banyak, berikan majelis taklim. Supaya apa? Selama pakaian itu dipakai, almarhumah dapat kiriman amal. Disebut amal jariah, sedekah. Yang ketiga, cara berbuat baik kepada almarhum sudah meninggal. Mengunjungi karib kerabatnya. Ada saudaranya, ada paman kita, tante kita masih hidup. Kunjungi, begitu cara berbuat baik kepada orang tua yang sudah meninggal. Doakan, bersedekah atas nama orang tua, kunjungi karib kerabatnya. Itu cara berbuat baik. Yang pertama, anak yang soleh dan soleha, itulah amalnya mengalir terus meskipun orang tuanya sudah jadi tulang belulang. Suatu kali Nabi lewat suatu, anggaplah ini dari sini ke sini perjalanan. Nabi melewati pemakaman, kuburan. Begitu lewat di pemakaman, Nabi katakan kepada sahabatnya, saudara cepatkan langkahmu, cepatkan langkahmu. Semua sahabat perlopak langkahnya. Sampai tujuan, balik lagi Nabi, rute yang sama. Depan kuburan, sahabat langkahkan cepat kakinya. Nabi tegur, tidak usah, santai saja, tidak usah buru-buru. Ya Rasul, tadi pergi disuruh buru-buru, di sini, tempat yang sama. Kok kami tidak buru-buru lagi di sini? Nabi jelaskan, andai saja kau punya telinga seperti pendengaranku, kau dengar betapa disiksanya ini orang dalam kubur. Saya tidak mau lama-lama, tidak tahan saya, tidak tega saya mendengar dia disiksa. Maka saya mau jauh supaya saya tidak dengar. Pulang, tidak lagi. Kenapa ya Rasul? Saya dapat berita dari malaikat. Allah perintahkan kepada malaikat penjaga kubur, hentikan siksaanmu. Tidak mungkin ku siksa ini orang tua sementara anaknya di dunia yang masih hidup lagi belajar ngaji membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nama Allah pengasih dan penyayang. Tidak mungkin orang tuanya kusiksa sementara anaknya menyebut saya pengasih penyayang. Itu baru basmalah. Apalagi baca yasin seperti tadi. Apalagi baca tahlil. Ada lagi yang bilang tidak sampai. Kalau ada yang tidak bilang sampai di sini, Pak, Bapak tidak yakin, saya bisa buktikan, Pak. Gimana caranya? Kau mati duluan, saya bacakan kau yasin 7 kali. Ya, nah Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, jadi yang pertama jadi anak yang soleh dan soleha. Yang kedua, kalau mau masih mengalir amal-amalnya, sedekah. Sedekatun jariah. Ibu-ibu bersedekah, jangan terlalu pelit. Gimana sedekah Ustaz? Kita miskin, sedekahlah dengan kemiskinan kita. Gimana caranya? Kan ini lagi tren tuh Jumat berkah, ya kan? Nah ibu, bikinlah nasi bungkus, 2 bungkus saja, bawa ke masjid, tulis 1 untuk khatib, 1 untuk imam. Bawa ke masjid. Apalagi Ustaz, air-air gelas seperti itu, bawa ke masjid. Orang yang datang sholat Jumat haus pulang, dia minum, itu jadi minumannya, jadi amal jariah buat almarhumah.
Maka kalau bagus rumah ini tempatnya almarhumah, ada rezeki sekali sebulan panggil teman-teman pengajiannya, bawa di sini, baca tahlil, baca yasin, baca al-waqiah bareng-bareng, baca surah yasin bareng-bareng, sudah itu kasih makan. Oh, pasti almarhumah tersenyum. Alhamdulillah anak saya masih mengingat. Bersedekah atas nama orang tua, sedekah-sedekah bapak-bapak. Kalau bapak mau sejuk kubur nanti, sedekah. Saya selalu bilang begini di Makassar, ibu-ibu yang kaya tidak usah pakai emas asli, pakai aja yang palsu. Kenapa? Biar palsu orang juga percaya asli. Oh, masa istri wali kota palsu? Tidak mungkin. Maka pakai aja yang palsu. Yang asli bawa ke masjid untuk menjadi lampu merkuri nanti di kubur kita. Ibu-ibu juga yang miskin tidak usah pakai yang asli, pakai aja yang palsu. Kenapa? Biar asli orang tidak percaya. Ya, toh? Ya sudah, tak kalah hancur. Lebih baik pakai yang palsu, yang asli bawa ke masjid. Niatkan, saya bayar masjid 4 bulan lampunya. Mudah-mudahan pembayaran lampu Allah terangi hidupku nanti di kubur. Ustadz, saya mau kubur saya nanti pakai spring bed. Kirimi spring bed anak yatim piatu, insya Allah ada itu spring bedmu nanti. Sedekah atas nama orang meninggal untuk kita juga. Yang ketiga, yang bisa menolong kita di alam kubur nanti, ilmu yang bermanfaat. Bapak-bapak tidak usah jadi ustadz, berat. Pak Zul, Bang Zul sebagai anggota DPR, tidak usah jadi ustadz Pak, berat. Jarang di rumah, suka pergi. Bagaimana caranya Bang Zul? Urus ustadz. Urus ustadz. Urus ustadz. Kita tahu ada ustadz di kampungnya ibu. Ada ustadz di situ. Berapa dia punya biaya hidup 1 bulan? 2 juta. Saya tanggung dia 2 juta 1 bulan. Transferkan, itu pahalanya. Selama ini ustadz pergi dakwah, Pak Zul dapat pahala ustadz itu. Itu disebut amal jariah. Ibu-ibu yang tidak punya anak, mau jadi ustadz, tidak punya anak, anaknya terlanjur nakal, wala tayasu min rauhillah, jangan putus asa. Cari anak yatim piatu, sekolahkan dia jadi ulama sama anak kandungnya ibu. Meskipun tidak dilahirkan. Bapak-bapak, ada bapak tahu kemanakan yang sekolah agama, dia susah cari duitnya, bapaknya setengah mati, bapak yang sekolahkan, dia jadi ulama. Selama anak itu jadi ulama, bapak dapat pahala seperti pahala ulama. Cuma kita lebih senang bantu pengusaha, lebih suka bersahabat kontraktor. Ulama enggak diurus. Kalau artis, dimuliakan, jemput pakai bisnis kelas pesawatnya. Dari bandara ke tempat acara dikawal tentara polisi. Datang di acara bawa alamat palsu. Habis pahala, kelihatan dada, kelihatan paha. Ting tung ting tung ting ting. Tak balik-balik, tak putar ke kiri, putar ke kanan. Apa itu kau dapat? Enggak juga dikasih pegang Pak, dikasih lilin saja. Sudah itu dikasih uang 100 juta. Sampai dia pulang rumah, dia pakai narkoba uangmu yang 100 juta itu. Dia pakai bersina itu uangmu yang 100 juta. Tapi begitu dia butuh penghafal Quran, tidak dijemput Pak, dikirim Gojek, Grab motor tua pula, tidak ada stand kakinya, tak gantunglah kakinya, kasihan Pak Ustadz di belakang. Hujan, 1 mantel berdua. Sudah sampai dek, sedikit lagi Ustadz, lagi 2 tikungan. Air dari atas, air dari bawah, basah. Sampai di rumah tidak ada kipas angin, tidak ada AC, babusa-busa kalepa. Sallallahu ala Muhammad. Begitu pulang dia kasih pisang 1 sisir, ketan 1 bungkus, uang 50.000. Pret. Gimana anak-anak kita mau jadi ulama? Kita tidak tahu menghargai ulama. Kita lebih hormat kepada pejabat korup daripada ulama yang mengajarkan kita amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau bapak ibu almarhumah, ilmu yang bermanfaat. Kita semua
Bapak ndak usah jadi ulama. Dapat ceramah-ceramah ulama di grup WhatsApp, teruskan. Bapak punya grup WhatsApp 10, satu grup 20 orang, berarti 200 orang sehari Bapak kirimi ceramah. Ndak mungkin ndak ada yang tertinggal di otaknya dari 200 orang itu. Apa dapat ceramahnya Das Atlatif, share. Jangan lupa like and comment. Cuma yang selalu di-share ceramah saya yang agak nyerempet-nyerempet. Dilihat dosa, tidak dilihat barang bagus. Ilmu yang bermanfaat. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, sudah dari alam kubur, nah semua nanti kita meninggal. Matilah kita, namanya hari kiamat. Sudah hari kiamat, ada disebut hari kebangkitan. Dibangkitkan kita, Pak. Siapa dulu yang dibangkitkan? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Allah berfirman, malaikat Jibril sediakan panitia untuk hari kebangkitan. Maka dikumpullah kita, namanya padang mahsyar. Padang mahsyar itu, Pak, padang yang sangat luas, kata Nabi. Panasnya matahari seolah-olah 1 jengkal dari kepalamu. Baru-baru di Eropa dan Amerika Latin, Pak, itu suhu panas 51 derajat. Ada yang sampai lampu traffic lightnya itu hancur, ada yang mobilnya sampai meledak karena panas. Itu baru 51 derajat. Dan matahari kita masih jauh. Bagaimana kalau tinggal 1 jengkal rasanya? Dan pada saat itu tidak laku lagi yang namanya memo. Berdasarkan amal. Ada orang nanti di padang mahsyar karena keringatnya sampai di kakinya, ada sampai di lututnya, ada sampai di lehernya, ada yang sampai tenggelam gara-gara air keringatnya, sementara orang di sampingnya santai. Dan pada saat itu seluruh muka kita tidak ada lagi seperti aslinya, sesuai amal. Coba buka kitab Durratun Nasihin. Ada nanti kata Nabi yang mukanya seperti ular. Siapa muka ular kata Nabi? Mereka yang suka sifatnya seperti ular waktu di dunia. Apa sifat ular? Menjilat-jilat. Nah, ini di kantor wali kota banyak. Penjilat. Pak Wali ini banyak di sekitar Bapak penjilat, Pak. Oh, kalau dapat, ya Pak, siapa? Hati-hati, Pak. Ya. Pak Wali, Pak Wamen, saya kasih tips. Bagaimana melihat penjilat? Bapak coba-coba pidato. Kalau Bapak pidato meskipun tidak lucu tetap tepuk tangan, itu penjilat itu, Pak. Iya kan? Ini yang merusak negara kita ini kan banyak jadi pejabat gara-gara menjilat. Dan tidak punya rasa malu lagi, Pak. Biar pantatnya orang mau dijilat juga. Kalau saya, Pak, biarlah saya tidak dapat jawab. Yang penting harga diriku saya bisa pertahankan. Menjilat aja modalnya jadi pejabat. Aduh, maka negara kita hancur-hancur seperti sekarang. BBM naik, tapi alhamdulillah Makassar Pertamax terkendali. Pertamax di Makassar, Pak, alhamdulillah 10.000. Cuma setengah liter. Heran ini rakyat Indonesia. Pertamax BBM naik, bingung. Padahal yang dia minum harga 20.000, Pak, dia minum. Jadi ini buat ibu-ibu nih. Kenapa sekarang banyak pinjol? Kenapa banyak yang bercerai gara-gara ekonomi? Bukan karena Allah tidak kasih rezeki, tapi gaya hidupmu yang berlebihan. Coba lihat ibu-ibu zaman dulu. Kerja suaminya kan tidak jelas, tapi bisa punya rumah, bisa punya tanah. Padahal tidak jelas penghasilannya. Kenapa? Gaya hidupnya sederhana. Mau minum, masak air. Sekarang ibu-ibu bikin acara, tidak ada lagi masak air. Semua yang dibeli. Ibu-ibu dulu 3 aja itu pancinya. Dipakai memasak, dipakai masak air, masak menggoreng. Sekarang ibu-ibu 17 jenis pancinya. Ada yang tahan gores. Apa semua itu? Ada lagi panci tidak masuk akal, Pak. Menggoreng tanpa minyak. Bagaimana ceritanya? Itu anehnya lagi, ibu-ibu dulu 3 pancinya rajin masak, Pak. Sekarang 19 pancinya tidak pernah masak. GoFood, ini semua kelakuannya ini semua ini. Bapak Ibu ya,
saudara-saudara sekalian, nah, bersedekah, doakan, yang menolong ibunda ini, ya, anak yang soleh dan soleha, sedekatun jariah, ilmu yang bermanfaat. Sudah sampai kita di padang mahsyar, ada muka penjilat, ular. Ada juga nanti yang mukanya seperti anjing. Siapa muka anjing? Kata Nabi, mereka yang sifatnya seperti anjing waktu hidup. Apa? Mereka yang disogok dan menyogok. Ini banyak juga di kantor pejabat. Bukan cuma pejabat, Pak. Kalian juga dulu waktu pilkada, pilcaleg, kalian ini semua yang menerima serangan fajar, nanti mukamu seperti anjing. Dia bilang, ini Ustaz, bukan serangan fajar, ini sedekah subuh. Pret. Bu, kenapa banyak pejabat korupsi? Anggota DPR tidak ngurus rakyat. Disuruh jadi wakil rakyat, mana jadi wakil partai. Disuruh menjadi wakil bicara rakyat, malam wakili pemerintah. Kenapa? Karena mereka takut tidak kembali modalnya. Mahal kan jadi anggota DPR, Pak. Tidak percaya? Tanya Bang Zul. Iya toh, mahal, Pak. Tidak nyogok tapi operasional. Mahal. Nah, kenapa mahal? Karena sedulur-sedulur datang kampanye, apa Bapak bilang? Wane piro. Berapa uangnya? Orang kalau masuk neraka, Pak, korupsi 150 miliar, di dunia dia nikmati uangnya 150 miliar. Kalau 300.000 Bapak terima masuk neraka, tidak seimbang, Pak. Itu aslinya beleng-beleng, itu aslinya itu, Pak. Itulah itu yang disebut beleng-beleng, itu aslinya, Pak. Kalau mau negara baik, berhenti terima uang sogok politik. Bapak tidak akan miskin dengan menolaknya, dan Bapak tidak akan kaya dengan menerimanya. Yang pasti 300.000 itu menentukan masa depan bangsamu. Mau lihat buktinya? Lihat Agustus tahun lalu. Ketika kita susah-susah mereka joget. Tan, 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 tan. Saya tidak salahkan, kenapa? Memang dia selebriti. Maka tuan-tuan, jangan terima sogok. Anak-anak kita mau jadi pegawai, jangan sogok. Mau jadi tentara, mau jadi polisi, jadi sekolah kedinasan, jangan sogok. Tidak ada keberkahan anak kita kerja kalau menyogok. Nah, sudah banyak lagi macam-macam. Nah, pada saat itu juga kata Nabi, semua hasil-hasil yang pernah kau curi disuruh pikul. Bayangkan itu pejabat-pejabat Indonesia nanti di padang mahsyar, Pak. Wow, yang korupsi 30 miliar. Dan itu yang disuruh pikul Pak, sambil nunggu antrian. Bayangkan, Bapak masih ingat waktu pilcaleg, pilkada, itu kan satu TPS 300 orang. Ngantri kita sampai tengah hari, itu baru 300, itu pun ada tendanya, ada konsumsi, ada AC, ada menyanyi-menyanyinya. Kita nunggu sampai sore. Gimana di padang mahsyar nanti, Pak? Bukan 300 orang. Dari Adam sampai kiamat berapa triliun manusia, cuma satu tempat nyoblos. TPS, Pak, 5 TPS nyoblos. Padang mahsyar satu aja pengadilan karena hanya satu Allah. Dipanggillah kita satu-satu. Siapa dulu dipanggil? Nama-nama Islam. Biar nenek kita meninggal tapi dia tidak nama Islam, belakang dia dipanggil. Siapa dulu dipanggil? Abdul Jabbar, Abdurrahman, Fatimah, Fauzan, Sulfikar, Dasat, Latif, Roni, Tony, Joni, Ningsi, Nining, Titi. Kok di belakang semua? Ya. Nah, pada saat itu sambil menunggu giliran diadili, dipikul semua barang-barang, Pak. Rumah dinas yang hilang televisinya, dipikul semua. Mobil yang dia ambil disuruh pikul. Uang yang dia korupsi 7 miliar suruh pikul. Kata mahasiswa saya, 7 miliar Ustadz bisa didompet. Masa? Iya, kalau uang Singapura. Masa bisa? Dia bilangnya, satu lembar uang Singapura ada 100.000 dolar. Wih, iya, jangan kau bayangkan uang Singapura. Uang koin 7 miliar uang koin. Kau pikul itu. Lewatlah anak buah kita. Wih, pantas. Ternyata bapak yang curi kursi. Macam-macam. Lalu pada saat itu diadililah kita satu demi satu.
Kalau kitabnya diberikan tangan kanan, alamatnya masuk surga. Kalau diberikan tangan kiri, masuk neraka. Maka itulah sebabnya setiap doa Nabi mengajarkan. Ketika basuh tangan, dari jari ke siku, doa. Ya Allah, berikanlah kitab kebaikanku nanti di padang mahsyar, menerima tangan kanan. Dan begitu dicuci tangan kiri, ya Allah, dan janganlah kau berikan kitab kebaikanku nanti di akhirat, menerima tangan kiri. 5 kali Bapak minta, masa Allah tidak kasih? Mak, Bapak wudhu enggak begitu. Kalau Bapak wudhu, Bapak ketawa karena Bapak semua pelakunya kan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, pada akhirnya ingin berlama-lama tapi waktu terbatas. Apa belum? Bapak masih bisa 1 jam? Terus? Saya yang tidak bisa, Bu. Capek, Pak. Kullu nafsin sa'iqatil maut. Semua yang hidup pasti mati. Al mautu babun, mati adalah pintu yang setiap kita pasti melewatinya. Karena mati sesuatu yang pasti, Bapak tidak perlu cemaskan kematian. Mau atau tidak, tiba saatnya pasti mati. Yang Bapak perlu persiapkan, pertanyaan buat bawa pulang, sudah siapkah saya menghadapi kematian? Dan apa bekal dalam menghadapi kematian? Sebaik-baik bekal adalah takwa, dan wujud konkretnya menjaga sholat dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita akhiri, mari kita kirimkan suratul Fatihah pada Rasulullah Muhammad SAW. Khasiat dan keutamaannya kita ikhlaskan untuk almarhumah Ibu Hajjah Sofia binti Sam Nasution. Salah. Ibu Hajjah Sofia Sam Nasution binti Haji Raja Hidayat Nasution. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Usikum wa nafsi bitaqwallah fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiq. Terima kasih yang mendalam kami haturkan kepada Al Mukarram Al Ustaz Dr. G. Haji Das At-Latif, Esos SAG MSI Filosofi Doktor, yang telah menyampaikan ceramah agama yang begitu menyentuh hati dan penuh dengan ilmu. Semoga kita yang mendengarkan tausiah tersebut bisa memetik hikmah dan mengamalkan dalam kehidupan. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, acara berikutnya yaitu ucapan terima kasih dari Sohibul Bait yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Zulfikar Hamarangan SH. Kepadanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur alhamdulillah rabbil alamin. Acara demi acara telah kita laksanakan secara baik, dan pada malam hari ini Allah memberikan cuaca yang terang sehingga apa yang kita niatkan pada malam hari ini dapat terlaksana dengan baik. Sebelumnya saya selaku putra pertama dari almarhumah Hajjah Sofia Sam Nasution mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, khususnya kepada keluarga inti kami yang telah hadir jauh-jauh dari Sumatera, begitu juga kepada sahabat-sahabat saya, teman-teman saya yang telah hadir di tempat ini, yang saya yakin begitu jauh jarak yang ditempuh sampai ke lokasi ini membutuhkan perjuangan yang sangat luar biasa. Tidak ada kata selain mengucapkan terima kasih
yang sebesar-besarnya kepada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang telah meringankan langkah kakinya sampai ke tempat ini. Semoga semua yang kita laksanakan menjadi keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kepada pemimpin daerah Kota Tangerang, Bapak Haji Sahrudin, dengan Bapak Wakil Wali Kota Bapak Haji Mariono, juga kepada Bapak Wamen Bang Ferry yang di tengah-tengah kesibukannya juga masih hadir di tempat ini. Juga saya mengucapkan banyak terima kasih kepada tokoh-tokoh masyarakat yang telah hadir, yang namanya tidak saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat dan tajim saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Sekali lagi, saya secara pribadi merasa haru. 1.500 warga masyarakat Kota Tangerang dan kabupaten yang hadir di tempat ini. Mohon maaf atas keterbatasan tempat. Sebetulnya saya ingin sekali menghadirkan Ustadz Dasat Latif bersama-sama dengan warga untuk bisa mendengar langsung ceramah beliau, namun kita punya keterbatasan tempat. Sehingga saya secara pribadi tentu memohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Kapolres, Bapak Kapolsek yang telah mengawal acara ini, mengatur lalu lintas jalan, menjaga keamanan sehingga terlaksananya acara ini secara baik. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Sohibul Bait Bapak Haji Zulfikar Hamarangan SH. Kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi, memberikan kesehatan dan memudahkan kepada Bapak Haji Zulfikar Hamarangan SH dalam mengabdi untuk bangsa dan negara melalui DPR RI fraksi Demokrat. Semoga setiap langkah dan kebijakannya menjadi ladang pahala dan membawa manfaat besar bagi masyarakat Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Acara selanjutnya yaitu pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Dr. Kiai Haji Rizal Ahmad Rangkuti MPDI. Kepadanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ta'ala fi kitabil karim fi Qur'anil azim, ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah. Berdoalah kamu kepada Tuhanmu dengan rendah hati dan kelembutan. Innahu la yuhibbul mu'tadin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang melampaui batas. Mari sama-sama kita berdoa. Sebelum kita berdoa, kita beristighfar. Kita memohon kepada Allah semoga segala hajat, segala yang dihajatkan oleh Sohibul Bait diterima dan ijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bagi kita yang membacakannya diberikan pahala dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim. 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 Nabiyina Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyati wa qurabati wa ahli baiti ajma'in wa likaffatil anbiya'i wal mursalin sya'ul lillahi lahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا وإلهنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم تقبل منا دعاءنا وحاجاتنا وسائر أعمالنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغرا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة وشر الدنيا وشر الآخرة. غفر الله لنا ولهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا وفي هذا جمع المبارك وفي هذا مكان المبارك اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المحيا ومن فتنة الممات ومن فتنة القبر وعذاب النار. اللهم بلغ ثواب ما قرأناه في هذا المحل من القرآن العظيم وما هللناه من لا إله إلا الله هدية منا إلى روح نبينا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأولادنا ولمشائخنا ولجميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها، ونخص خصوصا إلى المرحومة حجة صفية شمس نسوتيون بنت رجا هداية نسوتيون. اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها واجعل الجنة مثوى. اللهم اجعل قبرها روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبرها حفرة من حفر النيران. اللهم لا تحرمنا أجرها ولا تفتنا بعدها واغفر لنا ولها ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم افتح لأرواح أمنا حجة صفية نسوتيون بنت حجر نسوتيون أبواب الخير وأبواب المغفرة وأبواب المغفرة وأبواب المغفرة وأبواب السلامة وأبواب الجنة. اللهم اجعل لنا لسان صدق في الآخرين واجعلنا من ورثة جنة النعيم. أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Amin ya Rabbal Alamin. Kami ucapkan terima kasih kepada Al-Ustaz Dr. Kiai Haji Rizal Ahmad Rangkuti MPDI yang telah memimpin doa pada malam ini. Beliau dari Kemenak Republik Indonesia dan beliau adalah penghafal Al-Quran sejak usia 12 tahun. Masya Allah. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah rangkaian acara mengenang 40 hari wafatnya ibunda mertua nenek kami tercinta almarhumah Haji Sofia Sam Nasution binti Haji Raja Hidayat Nasution telah berakhir, berjalan dengan khidmat dan tertib. Saya Andika Rahman sebagai pembawa acara pamit undur diri. Dan kepada Bapak Ustadz Dr. Kiai Haji Desat Latif kami persilahkan untuk foto bersama di tempat yang telah disediakan bersama keluarga inti. Kami mohon pula kesediaannya kepada Bapak Wali Kota dan Wakil Wali Kota dan Wakil Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia untuk foto bersama dengan Bapak Haji Zulfikar, keluarga besar dan penceramah kondang kita Bapak Dr. Kiai Haji Desat Latif. Saya sebagai pembawa acara mohon maaf apabila ada kesalahan maupun kekurangannya. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu hadirin yang telah berkesempatan hadir untuk mengikuti acara dari awal hingga akhir mengenang 40 hari wafatnya ibunda almarhumah Haji Sofia Sam Nasution binti Haji Raja Hidayat Nasution di rumah Bapak Haji Zulfikar Hamonongan SH. Semoga langkah Bapak Ibu hadirin sekalian Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan dan rizki yang penuh dengan berlimpah dan berkah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.